Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi resmi menaikkan upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2025. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi Hari Nugroho saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta mewakili PJ Gubernur DKI Teguh Setiabudi kemarin. Hari Nugroho menyebut kenaikan UMP di DKI Jakarta sebesar 6,5% mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024. Dengan kenaikan ini, UMP Jakarta 2025 naik menjadi atau naik 380.000 atau menjadi Rp5.396.760. Diharapkan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota bisa ditetapkan sebelum tanggal 25 Desember. Dengan Kepkup 829 tahun 2024 dengan besaran 5.396.761 clear, dan itu udah kita share ke teman-teman, ya kan. Tapi satu lagi tugasnya UMSP itu sektoral itu. Ini yang harus kita selesaikan juga itu. Ya kalau kita sih pengennya secepatnya. Begitu nanti pengusaha dan itu sepakat, kita mediasi selesai, ya langsung kita rekomendasi ke Pak Gubernur untuk bisa ditetapkan gitu. Saya pengennya secepatnya. Ya minimal tadi rapat siang tadi itu mengerucut untuk bisa cepat selesai gitu. Itu nanti evaluasi kita akan mulai per Januari. Nah nanti pada saat itu tim pengawas saya nanti akan jalan ke lapangan. Sampai kawan-kawan, instruksi ada di mobil komando. Instruksi ada di mobil komando, kawan-kawan. Kawan-kawan di depan adalah kawan-kawan kepolisian. Selamat kita, kawan-kawan. Masa aksi terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian lantaran masa aksi memaksa masuk ke dalam kantor untuk menemui perwakilan Dinas Tenaga Kerja Indramayu, Jawa Barat. Bahkan sejumlah massa memaksa memanjat pagar dan memasang spanduk bertuliskan tuntutan dari massa para aksi. Dalam aksinya, massa buruh migas ini menuntut sidang upah minimum sektor Kabupaten Indramayu segera dilakukan. Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah menaikkan upah minimum Kabupaten Kota Indramayu sebesar 25 hingga 30%. Alasan tuntutan para buruh ini karena naiknya 6,5% UMK dianggap tidak sesuai dengan adanya kenaikan pajak pertambahan nilai. Kita menuntut agar segera dilakukannya sidang upah minimum sektor Kabupaten Indramayu, di mana sampai saat ini Dinas Tenaga Kerja belum ada kabar terkait kapan sidang itu akan dilakukan. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, masa aksi dari buruh migas ini berjanji akan kembali aksi demo serupa yang lebih besar lagi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya, Nata Arman. Dan saya, Aulia Wardani. Dan Nata, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik dong, Aulia sendiri gimana? Baik juga, lihat nih saya udah pakai baju merah, ini menyambut mungkin sebentar lagi kita mau Natal, merayakan Natal ya Nata ya. Dan juga di bulan Desember ini adalah bulan terakhir di tahun 2024. Kita akan menyambut tahun baru. Nata, mungkin ada resolusi di tahun depan apa? Apa ya, mungkin ada beberapa target yang harus saya capai dan juga mungkin ada beberapa juga target-target lainnya untuk jenjang karir mungkin dan juga harapan-harapan baru di tahun yang baru juga. Dan tentunya mungkin pemirsa juga ada harapan-harapan baru. Tenang saja, Sindo Today juga akan tetap menemani pemirsa di tahun baru nanti. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Penampakan banyak air terjun di Gunung Agung Bali viral di media sosial. Jelang libur Nataru 2025, jumlah moda angkatan terus ditambah.
Pemirsa Sindo Today, kita awal dengan informasi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bovendigul, Papua Selatan dibakar massa. Ya, aksi pembakaran ini buntut kekecewaan hasil seleksi CPNS yang dinilai tidak berpihak ke orang asli Papua. Kobaran api membakar bangunan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan akibat dirusak dan dibakar massa. Aparat TNI Polri yang berada di lokasi tidak mampu berbuat banyak karena banyaknya massa. Setelah membakar kantor BKPSDM, massa kembali berulah dengan membakar kantor Bupati Bovendigul. Kericuhan dipicu kekecewaan para pencari kerja yang tidak lolos seleksi penerimaan CPNS yang dinilai tidak berpihak pada orang asli Papua, khususnya putra-putri asli Kabupaten Bovendigul. Kejadian bermula sekitar 20 orang berdemo di depan kantor BKPSDM. Massa pun datang dengan membawa panah, parang, dan balok, kemudian dilakukan perusakan dan membakar kantor BKPSDM serta kantor Bupati Bovendigul. Dalam waktu singkat, kobaran api menyebar cepat dan melahap seluruh bagian bangunan. Massa meminta kepala daerah untuk bertanggung jawab atas hasil seleksi CPNS yang dinilai merugikan orang asli Papua. Massa juga mengancam jika tidak dapat bertemu dengan kepala daerah dan menjelaskan secara transparan, akan kembali turun ke jalan dan membakar fasilitas kantor pemerintah lainnya dengan jumlah massa yang lebih banyak. Dari Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, Muhammad Syahril Muslimin melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah jembatan penghubung dua kecamatan di Banjarnegara putus diterjang banjir. Ya, warga terpaksa harus memutar sejauh sekitar 75 km. Video amatir warga merekam banjir yang menerjang jembatan penghubung antar kecamatan Warnayasa dan Pegetan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Jembatan dengan panjang 20 meter dan lebar 7 meter ini terputus akibat diterjang derasnya arus sungai dan banjir Sungai Serau setelah diguyur hujan selama 5 jam. Satu unit truk yang tengah melintas nyaris terjebak dan terbawa arus. Sopir yang dapat membaca situasi langsung memundurkan kendaraannya. Saat ini jembatan tidak dapat dilewati kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Warga pun terpaksa harus memutar sejauh sekitar 75 km. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan dinas terkait segera memperbaiki jembatan agar akses jalan kembali normal dan jembatan bisa dilewati lagi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Semarang sejak Rabu sore hingga malam hari dan menyebabkan Sungai Tanggul meluap. Ya, sementara di Kabupaten Semarang, hujan lebat membuat tanggul Sungai Klegung jebol. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Rabu sore hingga malam mengakibatkan Jalan Pajarsari, Tembalang terendam banjir setinggi sekitar 1,5 meter. Akibatnya sejumlah kendaraan harus dituntun untuk menerjang banjir. Banjir juga menggenangi perumahan klaster Dahlia di Kelurahan Metese yang diakibatkan jebolnya tanggul sungai yang tak kuat menahan besarnya debit air. Akibatnya, sekitar 152 warga harus mengungsi dan tak sempat menyelamatkan barang mereka yang terendam banjir. Karena tanggulnya jebol, jadi kan airnya meluap ke sana. Tadi hujan dari jam berapa? Kalau hujan kan tadi dari jam 5 ya. Terus ini warga pada kemana saja Bu yang terdampak Bu? Banjir yang merendam jalan dan permukiman ini diakibatkan hujan dengan intensitas tinggi sejak sore hari hingga malam hari. Banjir juga diperparah jebolnya tanggul sungai sepanjang 20 meter sehingga luapan air dari sungai langsung melimpah ke permukiman. Ya, perlu waktu ya. Di samping perlu waktu, kita juga akan upaya untuk penyedotan kondisi air yang masih menggenangi perumahan di Dahlia ini. Nanti kita buang ke Kali Tinggi. Hingga kini berbagai upaya untuk membuat banjir surut masih dilakukan. BPBD juga akan mendirikan dapur umum untuk warga yang terdampak banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Monggo Pak Tentara, Pak Polisi, bantuannya ini penting warganya Pak, monggo tolong dikondisikan parah.
Banjir mengalir deras menerjang puluhan rumah di Dusun Ngendo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Selasa malam. Banjir diakibatkan jebolnya tanggul sungai Kelegung, tampak hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Baju Biru sejak siang. Curah hujan yang tinggi membuat tanggul tidak kuat menahan debit air. Laporan sementara 2 orang mengalami luka-luka akibat banjir ini. Selain itu, akses jalan warga terputus dan puluhan rumah mengalami kerusakan dan terendam banjir hingga kedalaman 1,5 meter. Tugas gabungan melakukan evakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Derasnya aliran air membuat petugas harus mengevakuasi warga menggunakan tali. Tanggul di Dusun Ngendo, Desa Ngerapah itu jebol. Kondisinya memang mengarah ke pemukiman masyarakat, kemudian kami kerahkan personil untuk meluncur ke sana untuk penanganan, termasuk kami koordinasikan ke samping dengan Pak Polres, dengan Pak Dandim, kami laporkan ke Pak Bupati. Saat ini kita bersama-sama penanganan di sana. Kondisi update saya belum terima laporan, tapi yang jelas saat awal ini adalah untuk evakuasi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu aman terlebih dahulu. Warga untuk sementara mengungsi ke rumah warga lain yang mempunyai rumah 2 lantai karena air masuk ke dalam rumah. Evakuasi warga masih terus dilakukan, sementara penurunan bantuan sedang dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk membantu warga terdampak. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, warga khususnya pengunjung di Gunung Agung, Bali dikejutkan dengan viralnya air terjun yang banyak di lokasi. Ya, video air terjun yang bermunculan banyak saat hujan pun viral di media sosial. Air terjun yang tiba-tiba muncul di Gunung Agung, Bali membuat video warga viral di media sosial. Tampak dari kejauhan, terjadi banyak aliran di kawasan Gunung Agung. Viral pula sebuah video yang dibagikan seorang pendaki, menampakkan air terjun buatan yang banyak tercipta saat hujan deras di Gunung Agung. Video ini mendapatkan banyak tanggapan di media sosial. Juga menimbulkan kekhawatiran khususnya bagi warga yang bermukiman di sekitar wilayah Gunung Agung. Dari hujan lebat ini juga mungkin kita telah melihat seperti ada air terjun aliran air di lembah-lembah Gunung Agung. Ini memang bukan fenomena baru ya, hampir terjadi setiap tahun. Cuma saat ini sangat terlihat karena apa? Karena sekarang di lereng-lereng lembah Gunung Agung itu atau aliran sungainya itu memang pasir batu yang ada dulu terendap di sana sudah tersapu bersih pada saat terjadi erupsi kemarin, terjadi hujan lebat. Sehingga pasir batu itu sudah hilang, hanya terlihat batu-batu putih atau seperti warna perak. Nah, itu terlihat menjadi seperti air terjun yang sudah memang itu terjadi setiap musim hujan. Terkait kondisi ini, BPBD mengimbau agar para pendaki waspada dan dianjurkan tidak mendaki saat cuaca buruk. Bagi masyarakat yang bermukim di kawasan bantahan sungai yang berhulu di Gunung Agung diimbau waspada. Jika terjadi kenaikan debit air, agar segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pihaknya juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tak terpengaruh isu dan informasi yang tidak benar. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal kargo MV tenggelam di perairan Pulau Masa Lembu, Sumeneb, Jawa Timur. Ya, sebanyak 20 anak buah kapal diselamatkan kapal yang sedang melintas. Sementara nahkoda kapal hingga saat ini belum ditemukan. Puluhan anak buah kapal kargo MV Bahtera Mega dievakuasi setelah kapal yang mereka awaki karam di perairan Pulau Karamia, Masa Lembu, Sumeneb, Jawa Timur. Mereka dievakuasi awak kapal TB Osana 99 yang kebetulan melintas di sekitar lokasi kejadian. Sebelumnya kapal kargo MV Bahtera Mega dalam pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara. Saat ini tim SAR gabungan masih mencari nahkoda kapal yang hilang di perairan. Namun cuaca buruk dengan ombak tinggi menyulitkan upaya pencarian. Yang 20 sudah bisa diselamatkan, sedangkan yang 1 sampai saat ini belum ditemukan. Untuk kondisi para korban ya saat ini masih dalam kondisi shock untuk dilakukan perawatan oleh tenaga medis di sana. Para ABK dirawat tim medis di Pulau Keramian, Kecamatan Masa Lembu, Sumeneb. Untuk proses evakuasi para korban menuju daratan, petugas masih akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan menunggu cuaca membaik.
Dari Sumedep, Madura, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya pemirsa, Iwas alias Agus tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram menjalani rekonstruksi atau reka adegan. Ya, sebanyak 49 adegan diperagakan Agus di 3 lokasi, yakni di Taman Udayana, Homestay, dan juga Islamic Center. Menggunakan penutup wajah, IWAS alias Agus Buntu, tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, dihadirkan saat berlangsungnya proses rekonstruksi atau reka ulang adegan. Rekonstruksi dilakukan di 3 tempat kejadian perkara berbeda, diawali dari Taman Udayana yang menjadi tempat awal pertemuan Agus dengan korbannya. Rekonstruksi kemudian berlanjut di Homestay hingga Islamic Center. Polisi menyebut ada sebanyak 49 adegan diperagakan Agus dalam rekonstruksi ini. Dalam rekonstruksi terungkap ada perbedaan keterangan yang diberikan antara pelapor dengan tersangka. Sehingga adegan berkembang menjadi 49 dari sebelumnya hanya 28 adegan yang tertuang dalam berita acara pidana. Di dalam BAP sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan. Kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan dilakukan di 3 TKP. Untuk yang di sini karena belum mulai ya, tapi tadi untuk yang di Homestay kami bisa mengikuti sampai di tempat parkir, sampai di ini fleksibel ya, jalannya fleksibel ya. Jadi ada orang sampai di bagian membayar ke pihak Homestay. Di situ yang kami garis bawahi sih sebenarnya ada kesesuaian dengan keterangan korban, di mana yang meminta, yang memerintah untuk membayar itu adalah tersangka. Dan dari hasil rekonstruksi tadi juga memperlihatkan bahwa tersangka lah yang memberikan perintah untuk membayar. Jelas ini adalah merupakan suatu keterangan yang yang kita semua bisa langsung lihat, yaitu apa yang disampaikan oleh Agus. Sampai 49 itu seperti apa yang disampaikan tadi. Yang aktif itu adalah, yang awalnya yang aktif itu adalah tersangka, namun tapi apa yang sudah kami dengarkan dan kami lihat itu adalah yang aktif itu adalah dari pihak korban. Sementara itu, Kompolnas RI juga turut hadir menyaksikan proses rekonstruksi guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pengelola penginapan buka suara terkait dengan Agus difabel. Ya, Agus kerap datang bersama perempuan yang berbeda. Pemilik homestay lokasi Agus difabel melakukan aksinya angkat bicara. Ia mengatakan Agus hampir setiap hari mampir ke penginapan miliknya. Tak hanya itu, Agus juga sering datang bersama wanita yang berbeda ke tempat miliknya. Namun pemilik penginapan membantah tudingan bekerja sama dengan Agus karena penginapan miliknya diperuntukkan sebagai penginapan keluarga. Saya sudah speak up juga, pada dasarnya iya si Agus memang sering datang ke sini, orangnya hampir setiap hari gitu. Oh, memang sering Agus ini, tapi bukan langganan, bukan ya? Kalau langganan sih enggak, dia banyak di banyak tempat, bukan di sini aja. Oh, gitu. Cuman pas kejadian kan di sini. Dia ke sini tuh sama cewek atau? Berbeda, Pak. Cewek yang berbeda-beda. Pemilik penginapan mengatakan izin menginap untuk Agus diberikan karena Agus memenuhi syarat menginap, yaitu telah dewasa dan memiliki KTP. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara polisi melakukan olah TKP kasus Iwayan Agus Suwartama atau Agus tersangka pelecehan terhadap mahasiswi di Mataram di wilayah Taman Udayana. Ya pemirsa, kasus pelecehan tersebut mengundang pro kontra dari warga di sekitar lokasi Agus melancarkan aksinya.
Gimana pertemuannya? Kesannya seperti apa? Kita lagi olahraga jadi samperin. Nah, terus? Gitu aja sih, diajak ngobrol tapi berhubung kita memang nggak kenal ya kita abaikan aja. Oh gitu. Kayak orang pura-pura kenal gitu udah dia nyamperin. Sempat minta bantuan apa gitu? Enggak. Cuman dia bilang kayak nyebut nama orang, Mbak ini ya gitu. Gitu aja sih, pikir kita abaikan aja. Penasaran karena apa ya, orang yang sempurna aja fisiknya itu kan nggak sampai dia dapet cewek walaupun satu nih jarang kan. Nih warna maaf ini dia udah nggak sempurna menukan gampangnya gitu loh ngerayu cewek gitu Pak. RTH ini sangat penting nih, banyak sekali fungsinya dari segi ekonomi, ekologi sama sosial budaya. Selain dampak negatif dari kejadian ini kan ada dampak positifnya gitu, fungsi dari RTH ini gitu. Aja sih kayak nggak usah banyak tingkah, kalau memang melakukan ya udah ngaku aja, jangan buat klarifikasi ke sana sini. Beralih informasi lainnya pemirsa, terpidana kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio menjalani sidang kasus dugaan pencabulan terhadap mantan pacarnya yang masih di bawah umur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sebelumnya putra Rafael Alun ini ditetapkan sebagai tersangka terkait laporan pencabulan terhadap anak AG 16 tahun. Meski berstatus terpidana kasus penganiayaan, Mario Dandi belum lepas dari hukum. Mario kembali disidang kasus pencabulan anak di bawah umur AG mantan pacarnya. Sidang digelar di PN Jakarta Selatan Rabu siang. Anak AG dan terdakwa Mario hadir di persidangan. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi. Sidang tertutup karena perkara asusila dan korban pencabulan masih di bawah umur. Usai persidangan, terdakwa Mario Dandi kembali mengenakan baju tahanan. Keluar menghindari wartawan saat dibawa ke tahanan sebelum kembali ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Bahwa hari ini ada sidang perkara pencabulan atas nama terdakwa Mario Dandi. Namun sidangnya dilakukan secara tertutup karena menyangkut perkara kesusilaan. Mario Dandi Satrio viral menganiaya anak di bawah umur DO tahun 2023 dan divonis 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Kita ke kasus lainnya pemirsa, polisi terus mendalami penyidikan kasus pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan pelajar 14 tahun di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, kali ini ibu pelaku yang juga saksi kunci dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa keterangan ibu dari anak pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pengambilan keterangan dilakukan setelah sang ibu merupakan saksi kunci selesai menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusukan yang dialaminya. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, keterangan yang diambil dari sang ibu untuk mendalami bagi kronologi terjadinya peristiwa tersebut. Sementara hingga saat ini, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut masih berada di LPAS, tempat penitipan sementara. Pada hari ini, saksi kunci yang mengalami penganiayaan sang ibu sudah kita bisa ambil keterangan, yang nanti akan kita sampaikan perkembangan terkait dengan peristiwa Cilandak ini. Sang ibu ada di mana, Pak? Sang ibu diperiksa di Polres ya. Sudah keluar dari rumah sakit ya, Pak? Sudah keluar dari rumah sakit. Tapi masih didampingi oleh psikolog ya, karena yang bersangkutan juga terguncang lah gitu, dengan peristiwa ini. Sudah dipertemukankah antara ibu dengan anaknya, Pak? Hingga saat ini belum, karena anak masih ada di rumah aman ya. Sebelumnya, seorang anak berusia 14 tahun nekat menusuk ayah, ibu, dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sang ibu berhasil selamat dengan luka senjata tajam usai melarikan diri keluar rumah. Sementara sang ayah dan nenek tewas usai ditusuk pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri hingga keluar area perumahan. Pelaku pun berhasil ditangkap oleh para petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian.
Jasad kedua korban selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Proses otopsi kedua jenazah telah selesai dilaksanakan pada Sabtu, 7 Desember 2024. Kini kedua jenazah telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW, ayah pelaku, dimakamkan di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RF, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Tim Liputan Keluarga. Kita ke Bandung, Jawa Barat, pemirsa. Lantaran sakit hati cintanya ditolak korban, menjadi motif penculikan seorang ibu rumah tangga di Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, motif tersebut terbongkar setelah Satreskrim Polrestabes Bandung dibantu Krimum Polda Jawa Barat berhasil meringkus 4 pelaku. Empat orang pelaku penculikan ibu rumah tangga di Jalan Sukanagara Asri, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, dihadirkan dalam konferensi pers Mapolrestabes Bandung. Keempat pelaku itu diantaranya Doni Agusta, Tatang Haryanto, dan Aris Supriyatna. Dalam penculikan tersebut merupakan mantan suami siri korban, yakni Doni Agusta, mengajak ketiga tersangka lainnya dengan memberikan imbalan Rp100.000. Sementara motif pelaku melakukan penculikan tersebut karena sakit hati lantaran cintanya ditolak dan korban memutuskan hubungan mereka yang sudah terjalin sejak 2014. Di mana antara korban dan pelaku ini pernah terjalin ada hubungan dekat. Prosesnya dimulai dari 2014 ketika si korban ini proses perceraian dengan si suami. Kenal dengan atas inisial D sebagai pelaku, kemudian berjalanlah hubungan ini. Pada perjalanannya, si korban minta putus atau tidak melanjutkan hubungan, sehingga si pelaku dengan inisial D ini sakit hati. Itu rekan-rekan untuk motif sakit hati dan cemburu. Sebelumnya seorang ibu rumah tangga diculik di depan rumahnya pada Minggu 8 Desember lalu. Korban yang kala itu akan memasuki rumahnya tidak berani melawan saat dipaksa naik ke mobil pelaku. Karena ditodong senjata api, kejadian ini terekam CCTV rumah tetangga korban. Saat penculikan, para pelaku membawa korban berputar-putar kota Bandung selama 8 jam. Hingga akhirnya pelaku menurunkan korban di wilayah Pasir Impun, kemudian menyuruh tukang ojek untuk mengantarkan korban pulang. Para pelaku berhasil ditangkap kepolisian pada Selasa 10 Desember lalu. Mereka ditangkap di kediamannya masing-masing. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Penertiban aset PT KAI di Madiun, Jawa Timur berlangsung tegak. Penghuni rumah bersitegang dengan petugas gabungan dan personil PT KAI yang berusaha untuk mengosongkan isi rumah. Ingat, jangan melawan hukum, kita sudah mencapai peraturan-peraturan dan sesi hukum. Ketegangan terjadi saat PT KAI melakukan penertiban aset sebuah rumah di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Dalam suasana mediasi, tiba-tiba terjadi pemukulan terhadap petugas PT KAI yang diduga dilakukan oleh salah satu warga dan membuat suasana menjadi ricuh. Kita mengajak penyelesaian di pengadilan, tapi pihak KAI tidak mau. Beruntung, situasi dapat dikendalikan hingga mediasi dapat dilanjutkan. Anda tahu ya, ini yang bicara selaku ketua paguyuban tidak punya hak untuk berada di sini. Pihak penghuni rumah menilai pengosongan yang dilakukan pihak PT KAI terlalu mendadak, lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Keluar! Sarana keluar! Tolong keluar, Mas! Sementara itu, pihak PT KAI Daop 7 Madiun menjelaskan aset yang ditempati digunakan secara ilegal oleh penghuni tanpa adanya perikatan perjanjian kerjasama dengan PT KAI. Hasil kesepakatan tadi, Bu Lili dengan sukarela mau menyerahkan objek ini, diberi waktu 5 hari. Per hari ini sampai dengan tanggal 15 Desember ke depan, ya, 2024. Saudari yang menempati rumah ini kebetulan sejak tahun 2017 sudah tidak terikat kontrak dengan PT KAI.
Kemudian kami sudah melakukan berbagai macam negosiasi. Secara persuasif kami sudah mendatangi keluarga yang bersangkutan. Kemudian bahkan yang bersangkutan pernah mengadukan ke Komnas HAM. Dan kemudian dari Komnas HAM dicapai kesepakatan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan karena memang sudah terbukti hak pemilikan ini ada pada PT KAI. Meskipun sempat ada insiden, hasil mediasi antara penghuni dan PT KAI pun menyepakati penundaan eksekusi. PT KAI pun memberikan waktu 5 hari untuk melakukan pengosongan rumah aset PT KAI. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Ya, viral video sawer bus di Jawa Timur untuk buka jalur. Dirlantas Polda Jatim berikan atensi khusus dan akan menindak tegas oknum yang lakukan ugal-ugalan. Karena hal ini dianggap membahayakan para pengguna jalan lainnya. Sambil melaju, seorang pengemudi mobil menyawer supir bis. Tujuannya, minta dibukakan jalur sehingga mobil dapat melaju lebih kencang dan lancar, tinggal mengikuti bis dari belakang. Aksi saweran bis ini belakangan menjadi tren. Padahal tidak hanya membahayakan pengemudi mobil dan bis, tapi juga penumpang kendaraan dan pengguna jalan lain. Ditlantas Polda Jatim akan menindak tegas oknum yang berkendara menyalahi aturan berlalu lintas. Karena berkendara ugal-ugalan akan merugikan pengguna jalan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Baik, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan. Ya baik, terima kasih Aulia dan juga Bayu di studio. Pemirsa, untuk menemani aktivitas pagi Anda, kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita lihat dari kawasan yang pertama, Palembang, tepatnya dari Simpang Alang-Alang Lebar. Arus lalu lintas dari Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan dari Palembang Kota yang akan mengarah ke arah Banyuasin juga dalam keadaan ramai lancar, di mana dominasi kendaraan pada pagi hari ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari Palembang kita kembali ke Jakarta, tepatnya di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan arus kendaraan dari Lebak Bulus yang akan mengarah ke arah Bintaro juga dalam keadaan ramai lancar, sesekali mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kami harapkan bagi pengendara roda 2 untuk selalu parkir di belakang garis stop, mengingat ada hak pejalan kaki pada zebra cross. Dan dari Pondok Indah, Jakarta Selatan, selanjutnya kita beralih ke Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di jalur flyover Tendian yang akan mengarah ke Pancoran saat ini dalam keadaan ramai lancar. Di jalur arteri Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan pagi ini mengalami peningkatan volume kendaraan. Hal ini akan terus terjadi hingga pukul 10 nanti, mengingat bertepatan juga dengan aktivitas perkantoran, kemudian aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Di jalur tol Pancoran Kuningan saat ini dalam keadaan ramai lancar. Untuk jalur tol dari arah kilometer 0 Cawang hingga Semanggi saat ini sedang diberlakukan kontraflow. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Jalur kontraflow ini akan dibuka hingga pukul 10 nanti. Dan pemirsa, yang terakhir kita lihat dari pos-pos
Maksud kami pos Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Lembang yang akan mengarah ke Setiabudi pada saat ini terlihat mengalami peningkatan volume kendaraan, di mana laju kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 40 sampai 45 km per jam. Di arah sebaliknya juga Setiabudi yang akan mengarah ke arah Lembang mengalami hal yang sama. Kemudian dari Sersan Bajuri yang akan mengarah ke arah Lembang maupun ke arah Setiabudi saat ini juga mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Kami harapkan Anda berhati-hati mengingat kawasan ini juga terdapat terminal, di mana aktivitas pada terminal di pagi hari ini juga mempengaruhi perlambatan kecepatan di kawasan ini. Tentunya ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan demi terciptanya lalu lintas yang aman dan lancar. Kemudian Aulia dan Bayu, kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri selama kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 197 kasus laka lantas dengan rincian 24 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat dan 282 luka ringan. Dari 197 kasus laka lantas tersebut, 83% terjadi pada waktu siang hari. Dan pemirsa, perhatikanlah keselamatan Anda di jalan demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Ingat keluarga Anda menanti kepulangan Anda di rumah. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Bayu dan juga Aulia, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadier Treselinda atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, beralih ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo menghadiri pembukaan apel Kasatwil tahun 2024 yang digelar di Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri, Kota Semarang, Jawa Tengah. Didampingi sejumlah menteri, Prabowo disambut penghormatan pasukan Akpol pada apel Kasatwil yang digelar selama 2 hari dari 11 hingga 12 Desember. Presiden Prabowo Subianto menghadiri agenda apel Kasatwil 2024 di Akademi Kepolisian Akpol Semarang, Jawa Tengah pada Rabu siang. Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Prabowo juga menerima penghormatan dari pasukan apel Akademi Kepolisian, didampingi oleh sejumlah menteri. Di antaranya Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya. Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Prabowo menaiki mobil maung Brimob masuk ke lingkungan Akademi Kepolisian dan disambut antusias anggota Polri dan masyarakat setempat. Mengusung tema peran Polri yang presisi dalam mendukung agenda nasional tahun 2024 guna mewujudkan keamanan dalam negeri, apel Kasatwil 2024 ini dihadiri oleh sebanyak 571 peserta, mulai dari PJU Polri, Kapolda, hingga Kapolres dari seluruh Indonesia. Dalam agenda itu, Presiden Prabowo pun menyampaikan arahan dan harapannya ke depan terhadap Korps Bayangkara. Ya, kita berharap polisi semakin semangat, semakin profesional, semakin disiplin, semakin berbakti kepada bangsa dan rakyat. Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan sejumlah pencapaian Polri, serta menegaskan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Polri berkomitmen akan mengerahkan segala sumber daya untuk menjaga stabilitas Kamtibmas dan mendukung penuh misi Astacita guna mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Korps Bayangkara menegaskan kesiapannya menghadapi berbagai tantangan agenda nasional, baik tantangan dinamika geopolitik dan teknologi digital. Polri pun akan terus memainkan peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Camar Henda, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melelang barang rampasan kasus korupsi. Lelang ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memulihkan keuangan negara yang telah disalahgunakan oleh para pelaku korupsi. Sejumlah barang rampasan kasus korupsi dipamerkan dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh 9 Desember lalu. Beragam barang mewah seperti sepeda motor, mobil, dan beberapa tas bermerek internasional terpajang di Gedung Merah Putih KPK. Mayoritas barang-barang dilelang adalah milik terpidana Rafael Alun Trisambodo.
ex-pegawai Kementerian Keuangan, sementara beberapa lainnya berasal dari perkara Abdul Latif. Bahkan kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan keuangan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan aset secara bertanggung jawab. Ya pemirsa, KPK menggeledah kantor Wali Kota Pekanbaru Riau untuk mencari barang bukti operasi tangkap tangan mantan PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Himawa. Dalam penggeledahan ini, penyidik KPK membawa 2 koper berisi dokumen. KPK juga mendatangi rumah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso, di kediaman Yuliarso yang berada di Kelurahan Labuh Baru. KPK mencari bukti transfer uang tunai 150 juta. Uang tersebut dikirim atas permintaan tersangka Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, yang ditunjukkan ke rekening orang lain melalui Yuliarso. Saya untuk bersama-sama ke rumah untuk dilakukan penggeledahan. Jadi tadi sudah dilakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan terkait dengan kasus yang diduga terjadi kepada para tersangka. Sementara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah dengan 3 terdakwa yang merupakan mantan Kadis SDM Pulauan Bangka Belitung. Dalam amar putusan yang dibacakan, Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji, terdakwa Suranto Wibowo jatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Sedangkan terdakwa Amir Syahbada divonis 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, serta membayar uang pengganti 325 juta rupiah. Sementara Rusbani PLT Kadis SDM periode Maret hingga Desember 2019 divonis 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Apa yang menjadi catatan kami? Pertama, perbuatan kerjasama bisnis antara PT Timah dengan mitra itu tidak ada langsung terkaitkan dengan kepala dinas ataupun terkait dengan klien kita Amir Syahbada dan 2 terdakwa lainnya. Kenapa? Itu murni bisnis to bisnis. Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melelang barang rampasan kasus korupsi. Lelang ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memulihkan keuangan negara yang telah disalahgunakan oleh para pelaku korupsi. Sejumlah barang rampasan kasus korupsi dipamerkan dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh 9 Desember lalu. Beragam barang mewah seperti sepeda motor, mobil, dan beberapa tas bermerek internasional terpajang di Gedung Merah Putih KPK. Mayoritas barang-barang dilelang adalah milik terpidana Rafael Alun Trisambodo, ex-pegawai Kementerian Keuangan, sementara beberapa lainnya berasal dari perkara Abdul Latif. Bahkan kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan keuangan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan aset secara bertanggung jawab. Ya, pemirsa, dalam kurun waktu 5 minggu, Ditcyber Polda Bali mengungkap 10 kasus judi online yang melibatkan selebgram. Mereka bertugas mempromosikan situs judi online yang dikendalikan dari bandar luar negeri. Ditcyber Polda Bali menetapkan 10 orang selebgram sebagai tersangka dalam kasus judi online. Modus operandi para tersangka rata-rata sama dengan mengiklankan judi online melalui media sosial. Para selebgram yang terlibat dalam promosi ini rata-rata mengikuti puluhan hingga ratusan ribu pengikut. Mereka ditugaskan mempromosikan 10 hingga 15 situs judi online yang tersebar di dunia maya. Para tersangka memperoleh bayaran dengan sistem gaji mulai dari 500.000 hingga 60 juta rupiah per bulan. Gaji bukan bagi hasil. Mereka disampaikan di awal, ditawarkan di awal, ini loh, tolong sampaikan ini situs judi yang pertama kali. Pasti dia nanya, dia tahu situs apa kan gitu kan. Mereka sadar. Dan itu sadar tahu salah gitu. Tapi karena tawaran cuman numpang aja istilahnya dia di akunnya dia kan, linknya itu. Mereka dapat uang, itulah membuat mereka tergiur untuk ikut mempromosikan judi online tersebut.
Para tersangka dijerat dengan pasal tentang perjudian dan UU ITE dengan pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, terpidana kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio menjalani sidang kasus dugaan pencabulan terhadap mantan pacarnya yang masih di bawah umur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sebelumnya putra Rafael Alun ini ditetapkan sebagai tersangka terkait laporan pencabulan terhadap anak AG 16 tahun. Meski berstatus terpidana kasus penganiayaan, Mario Dandi belum lepas dari hukum. Mario kembali disidang kasus pencabulan anak di bawah umur AG mantan pacarnya. Sidang digelar di PN Jakarta Selatan Rabu siang. Anak AG dan terdakwa Mario hadir di persidangan. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi. Sidang tertutup karena perkara asusila dan korban pencabulan masih di bawah umur. Usai persidangan, terdakwa Mario Dandi kembali mengenakan baju tahanan. Keluar menghindari wartawan saat dibawa ke tahanan sebelum kembali ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Bahwa hari ini ada sidang perkara pencabulan atas nama terdakwa Mario Dandi. Namun sidangnya dilakukan secara tertutup karena menyangkut perkara kesusilaan. Mario Dandi Satrio viral menganiaya anak di bawah umur DO tahun 2023 dan divonis 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, pendaftaran gugatan mengenai perkara perselisihan hasil Pilkada Pemilihan Umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi resmi ditutup. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, Bata melaporkan gugatan. Dan berikut laporan Irfan Hardiansyah bersama dengan juru kamera Rama Romadona. Pemirsa, tepat pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, pendaftaran gugatan mengenai perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi atau MK ini secara resmi sudah ditutup. Namun di belakang kami ini pelayanan dan pelaporan yang sudah terdaftar sebelumnya ini masih terus berjalan, dan beginilah situasi terkini tepat pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat ini sebagian pelaporan masih terus dijalankan oleh petugas dari MK, dan ini terlihat ada pelapor yang melakukan pelaporan atau pendaftaran untuk melakukan gugatan terhadap Pilkada serentak 2024. Dan ini berfokus pada Pilkada Jakarta. Sebelumnya KPU Jakarta telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, di mana paslon Cagup Cawagup nomor urut 03 ini Pramono Anung Rano Karno telah memenangkan Pilkada Jakarta dengan memperoleh suara sebesar 50,07%. Dan sementara itu sebelumnya tim pemenangan Cagup Cawagup dari nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono ini atau Rido menyampaikan pihaknya akan mengajukan gugatan ke MK, namun hingga ditutupnya pendaftaran pada hari ini dari tim pemenangan atau tim hukum dari Rido ini tidak terlihat untuk mendaftar gugatan. Dan begitupun dari tim Cagup Cawagup nomor urut 2 yakni Dharma Pongrekun Kurwardana ini juga terlihat tidak terlihat untuk mendaftarkan gugatan terhadap Pilkada Jakarta 2024. Dan itu artinya Pilkada Jakarta ini bisa dipastikan berjalan satu putaran yang dimenangkan oleh pasangan Pramono Anung Rano Karno. Dan memang ini di sebagian tepat di sebelah kanan kami terlihat para petugas dari MK ini sudah mulai merapihkan gitu, dan tidak adanya pelapor ataupun termohon yang mengajukan gugatan terhadap Pilkada 2024. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Rama Romadona, iNews melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan flyover Madukoro di Kota Semarang, Jawa Tengah. Infrastruktur strategis ini diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas dan meningkatkan konektivitas dan menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi di Semarang, Jawa Tengah.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan flyover Madukuro di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan diresmikannya flyover Madukuro, pemerintah kembali menunjukkan komitmennya untuk menyediakan infrastruktur berkualitas yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Hal tersebut penting mengingat sumber pembiayaan pembangunan berasal dari uang rakyat. Yakinkan bahwa semua yang dibangun adalah sesuai spesifikasi. Yakinkan bahwa efisiensi dan kualitas dipertahankan. Ya. Berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa sebesar-besarnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga turut memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan flyover Madukuro. Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan suatu kehormatan besar jika Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo bergabung ke partainya. Namun keputusan bergabung atau tidak di Gerindra mutlak pada tangan Presiden Jokowi. Saat ditemui sesuai pertemuan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Keraton Yogyakarta, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ikut bicara soal peluang Presiden RI ke-7 Joko Widodo bergabung partainya. Menurut politisi Gerindra yang juga Ketua MPR RI ini mengatakan partainya akan menggelar karpet merah jika Jokowi bersedia bergabung. Merupakan kehormatan besar jika Jokowi bergabung karena memiliki jiwa ketokohan yang besar. Bagi kami untuk orang sekali Pak Jokowi yang mantan presiden 10 tahun periode yang memiliki ketokohan dan pengaruh yang begitu besar, tentu saja jika beliau bersedia bergabung bagi kami adalah kehormatan yang amat. Sebelumnya Muzani dan Jokowi melakukan pertemuan di kediaman Jokowi di Solo. Dalam pertemuan itu Muzani mengatakan banyak hal yang dibahas termasuk politik, ekonomi, serta persiapan Kongres Gerindra pada Februari 2025 mendatang. Muzani juga telah menyampaikan undangan resmi ke Jokowi guna menghadiri kongres tersebut. Dalam pertemuan itu Jokowi juga menyampaikan masukan penting untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia juga buka suara soal kabar bergabungnya Jokowi ke Golkar usai Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tidak lagi bagian PDIP. Saat disinggung soal Jokowi bakal mendapat jabatan khusus di Golkar, Bahlil enggan menanggapinya dan mempertanyakan dari mana informasi Jokowi bergabung ke Golkar. Jokowi dapat jabatan khusus nanti, itu gimana tawarannya, Pak? Dapat informasi dari mana? Enggak katanya. Jangan pakai katanya terus nanya saya, mohon maaf ya. Oke. Partai lain diundang juga. Oh, diundang dong, diundang. Meski demikian, Menteri SDM ini juga menyatakan partainya akan mengundang Presiden dan Wapres RI, seluruh ketum parpol dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar ini digelar di Sentul International Convention Center pada hari ini Kamis 12 Desember 2024. Tim Liputan melaporkan. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi resmi menaikkan upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2025. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi Hari Nugroho saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta mewakili PJ Gubernur DKI Teguh Setiabudi kemarin. Hari Nugroho menyebut kenaikan UMP di DKI Jakarta sebesar 6,5% mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024. Dengan kenaikan ini, UMP Jakarta 2025 naik menjadi atau naik 380.000 atau menjadi Rp5.396.760. Diharapkan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota bisa ditetapkan sebelum tanggal 25 Desember. Dengan Kepgub 829 tahun 2024 dengan besaran 5.396.761 clear, dan itu udah kita share ke teman-teman, ya kan. Tapi satu lagi tugasnya UMSP itu sektoral itu.
Ini yang harus kita selesaikan juga. Gitu. Ya kalau kita sih pengennya secepatnya. Begitu nanti pengusaha dan itu sepakat, kita mediasi selesai, ya langsung kita rekomendasi ke Pak Gubernur untuk bisa ditetapkan gitu. Saya pengennya secepatnya. Ya minimal tadi rapat siang tadi itu mengerucut untuk bisa cepat selesai gitu. Itu nanti evaluasi kita kan mulai per Januari. Nah nanti pada saat itu tim pengawas saya nanti akan jalan ke lapangan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut lonjakan penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru, termasuk menyediakan 700.000 tiket tambahan. Ya, pemirsa, PT KAI ingin memastikan kenyamanan wisatawan yang menggunakan jasa transportasi kereta api. Jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta telah mempersiapkan tiket tambahan sebanyak 700.000 tiket. Hingga saat ini 200.000 tiket sudah terjual untuk momen libur Nataru. Selain itu, Daob 1 Jakarta juga telah menyediakan 17 kereta tambahan. KAI Pusat telah menetapkan untuk masa angkutan Natal 2024 Tahun Baru 2025 mulai dari tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025. Momen ini sudah pernah kita lakukan tiap tahunnya. Namun kesiapan-kesiapan memang harus kita lakukan, diantaranya adalah pemeriksaan, pengecekan kaitannya dengan sarana kemudian prasarana. Untuk memperlancar proses perjalanan para calon penumpang, PT KAI Indonesia telah menerapkan sistem verifikasi wajah sehingga penumpang tidak perlu menunjukkan identitas atau kartu kereta sebelum melakukan perjalanan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, pengelola jasa angkutan penyeberangan di Cilegon, Banten menyiapkan 67 kapal Ro-Ro untuk mengantisipasi lonjakan pemudik di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru. Ya, begitu juga pihak Terminal Terpadu Merak menyiapkan 150 armada bus dan 30 bus cadangan untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang. Dua pekan jelang Natal, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 8 Banten menyiapkan 150 armada bus dan 30 bus cadangan untuk melayani para penumpang. Armada bus ini disiapkan untuk mengangkut para penumpang menuju sejumlah kota-kota besar di Pulau Jawa, termasuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Kepala Terminal Terpadu Merak, Alam Suryawijaya, memprediksi kenaikan pemudik di momen Nataru mencapai 6% dibandingkan hari biasa. Selain armada bus, fasilitas penunjang untuk kebutuhan di ruang tunggu Terminal Terpadu Merak juga telah disiapkan. Untuk kesiapan anggota, kita sudah menyiapkan sekitar 70 anggota. Untuk kendaraan bus yang ada di Terminal Terpadu Merak itu, kita sudah memaksimalkan untuk persiapan sekitar 150 kendaraan untuk standby pada saat angkutan Nataru. Sementara Dirjen Perhubungan Laut juga telah memastikan kesiapan seluruh kapal penyeberangan yang akan melayani pengguna jasa di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru di lintasan Merak, Bakahuni. Termasuk pemeriksaan atau uji petik 47 kapal dari 67 kapal Ro-Ro yang disiapkan. Selain itu, pihaknya juga telah memastikan posisi sandar kapal di luar dermaga Pelabuhan Merak telah aman. Sementara Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryoseto akan melakukan rekayasa lalu lintas saat terjadi musibah banjir di musim penghujan di jalur Lingkar Selatan menuju Pelabuhan Pelindo. Ya nanti kita sesuaikan ya. Kalau nanti memang jalur JJS ini banjir, tentunya kita akan melakukan rekayasa lagi ya. Dan kendaraan akan kita masukkan di sini termasuk yang kendaraan roda 2. Diimbau pengelola jasa angkutan penyeberangan di Pelabuhan Merak tetap waspada saat melakukan pelayaran menuju Pulau Sumatera, mengingat potensi cuaca buruk di perairan Selat Sunda sewaktu-waktu bisa terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. PT Kereta Api Indonesia melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut lonjakan penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru, termasuk menyediakan 700.000 tiket tambahan. Ya, pemirsa, PT KAI ingin memastikan kenyamanan wisatawan yang menggunakan jasa transportasi kereta api.
Jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta telah mempersiapkan tiket tambahan sebanyak 700.000 tiket. Hingga saat ini 200.000 tiket sudah terjual untuk momen libur Nataru. Selain itu, Daob 1 Jakarta juga telah menyediakan 17 kereta tambahan. KAI Pusat telah menetapkan untuk masa angkutan Natal 2024 Tahun Baru 2025 mulai dari tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025. Momen ini sudah pernah kita lakukan tiap tahunnya. Namun kesiapan-kesiapan memang harus kita lakukan, diantaranya adalah pemeriksaan, pengecekan kaitannya dengan sarana kemudian prasarana. Untuk memperlancar proses perjalanan para calon penumpang, PT KAI Indonesia telah menerapkan sistem verifikasi wajah sehingga penumpang tidak perlu menunjukkan identitas atau kartu kereta sebelum melakukan perjalanan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo, Timnas Indonesia diprediksi akan tampil percaya diri. Pasalnya, skuad Garuda punya rekor impresif menghadapi Laos di ajang ASEAN Cup. Timnas Indonesia akan menghadapi Laos dalam laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024. Kedua tim akan bertanding di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 12 Desember. Timnas Indonesia punya modal menghadapi Laos usai menang tipis dari Myanmar pada laga sebelumnya dengan skor 1-0. Di sisi lain, Laos harus menghadapi laga sulit setelah kalah 1-4 dari Vietnam. Di atas kertas, Indonesia diunggulkan dari Laos dengan rekor impresif melawan Laos di beberapa pertemuan sebelumnya. Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia telah 6 kali bertemu Laos di ajang Piala AFF atau yang kini dikenal dengan ASEAN Cup. Pada tahun 2004, skuad Garuda menang besar dengan skor 6-0 atas Laos. Masih di ajang yang sama, tahun 2007, Timnas Indonesia membantai Laos dengan skor 3-1. Lalu pada tahun 2010, Timnas Indonesia menang telak 6-0 atas Laos. Sementara pada tahun 2012, untuk pertama kalinya skuad Garuda bermain imbang dengan Laos dengan skor 2-2. Pada Piala AFF tahun 2014, Indonesia menang telak dengan skor 5-1. Sedangkan pada Piala AFF tahun 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021, Timnas Indonesia lagi-lagi membungkam Laos dengan skor 5-1. Di Stadion Manahan, skuad Shin Taeyong diprediksi tampil percaya diri menghadapi Laos. Dengan modal kemenangan melawan Myanmar, laga pada hari Kamis menjadi kesempatan emas bagi Timnas untuk meraih poin di fase grup ASEAN Cup 2024. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong mengaku optimis saat bertanding melawan Laos yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada hari ini. Ya, pemain Timnas mengaku dukungan supporter sendiri di stadion akan melecut semangat mereka untuk memenangkan pertandingan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong STY mengaku optimis bisa memenangkan laga kedua Grup B ASEAN Cup 2024 melawan Laos. Pemain Timnas saat ini memiliki modal positif dan kepercayaan diri setelah pertandingan pertama berhasil mengalahkan Myanmar 1-0. Apalagi pertandingan ini digelar di kandang Timnas Indonesia di Stadion Manahan Solo, dukungan supporter akan menjadi dukungan moral bagi para pemain Timnas. STY mengaku tak banyak melakukan rotasi permainan. 네, 아무래도 우리 선수들은 경험했던 선수들이 있기 때문에 상대보다는 유리하다고. 네, 우리 팀의 여유가 그렇게 많지 않기 때문에 로테이션 할 수 있는 부분은 아니고 한 경기 최선을 다하는 플레이를 하기 때문에 로테이션은 그게 없다고 보시면 되겠습니다. Sementara itu, gelandang serangan Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berharap ajang ASEAN Cup ini bisa menjadi pembuktian para pemain muda Timnas. Para pemain, apalagi khususnya para pemain muda dan banyak pemain muda yang baru debut kemarin, dan kita sangat butuh dukungan supporter yang memenuhi stadion. Kita akan memaksimalkan semuanya, kita akan menjadi motivasi buat kita semua. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Timnas Indonesia menggelar sesi latihan di Stadion Sriwedari pada Rabu sore. Peluang besar Indonesia menang melawan Laos membuat Coach Shin Taeyong membuat strategi baru. Ya, berikut laporan reporter Camar Haenda dari Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah.
Pemirsa, Timnas Indonesia begitu bersemangat menjalani sesi latihan di Stadion Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah di satu hari menjelang laga melawan Laos dalam AFF ataupun juga ASEAN Cup 2024. Di mana berdasarkan pemantauan kami, sesi latihan ini dilakukan secara intensif dan dimulai pada pukul 5 sore. Dan seperti yang disampaikan oleh Coach Sintayong bahwasanya akan ada sejumlah perubahan line up ataupun juga perubahan formasi melihat kepada Indonesia memiliki peluang yang cukup tinggi untuk bisa melawan Laos. Dari 7 kali pertemuan bersama dengan Laos, Indonesia berhasil memenangkan 6 kali pertandingan dan hanya 1 kali seri. Sejumlah nama-nama yang memang sudah familiar yang digadang-gadang akan masuk ke dalam line up ataupun juga formasi pada 12 Desember melawan Laos. Di antara adalah Kakang Rudianto, kemudian juga ada nama Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Rafael Struik, dan juga beberapa nama-nama lain. Kelebihan Indonesia apabila melihat kepada apa yang sudah dilakukan ataupun juga pertandingan sebelumnya, di mana Indonesia berhasil melawan Myanmar 1-0, sementara untuk Laos sendiri harus menelan pil pahit melawan Vietnam 4-1. Tentunya hasil dari pertandingan sebelumnya ini akan mempengaruhi psikologis dari para pemain dan kita harapkan bahwasanya Indonesia bisa terus bersemangat untuk bisa mendapatkan poin. Melihat dari ranking FIFA, bahwasanya Indonesia ada pada ranking 124, sementara Laos ini ada pada 186, dan apabila Indonesia berhasil memenangkan pertandingan ini maka akan menambah poin 1,39. Meskipun begitu Indonesia akan tetap berada di posisi 124, namun kemenangan adalah menjadi kunci ataupun juga menjadi harga mutlak, dan diharapkan dukungan dari masyarakat Indonesia beserta dengan strategi yang diberikan dan dipersiapkan oleh Coach Sintayong beserta dengan Timnas ataupun juga skuad Garuda ini bisa memberikan tampilan yang terbaik melawan Laos pada laga ASEAN Cup 2024. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Camar Haenda Ahmad Putra melaporkan. Aulia, sebentar lagi kita kan menghadapi Nataru ya, libur Natal dan juga Tahun Baru. Ini libur panjang banget dan juga banyak banget lokasi wisata yang bakalan menjadi tujuan dari masyarakat, terutama dari Jakarta nih. Kira-kira Aulia punya rekomendasi gak? Aku nggak punya rekomendasi sih. Nata mungkin bisa kasih rekomendasi untuk kita kemana nanti liburan? Nih, saya punya informasi bahwa ada namanya Negeri Kayangan. Negeri Kayangan, tempat bidadari. Iya, Negeri Kayangan, bidadari. Betul. Dan lokasi wisatanya itu disebutnya Negeri Kayangan. Sekarang jadi tidak hanya bisa membayangkan juga, tapi bisa mengunjunginya di Magelang, Jawa Tengah. Jadi ada lokasi wisata yang disebut-sebut sebagai Negeri Kayangan, menawarkan pemandangan indah, Gunung Merapi dan juga Merbabu, dilengkapi dengan bangunan kastil. Dan berikut informasi untuk Anda. Selamat menikmati objek wisata Negeri Kayangan dari layar televisi Anda. Objek wisata berhawa sejuk dengan pemandangan 2 gunung dan bangunan kastil bergaya Eropa. Lokasinya di ketinggian 1.400 meter dari permukaan laut di Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan. Lalu, apa kata wisatawan yang sudah mengunjungi Negeri Kayangan? Luar biasa, sangat indah, tempatnya sejuk, terus dapat melihat pegunungan begitu, dan ini baru pertama kali saya ada di sini. Sejak musim liburan, jumlah wisatawan yang berkunjung meningkat 50%. Wisatawan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah untuk libur sekolah ini betul-betul sangat dirasakan untuk peningkatannya, Mas. Bisa dikatakan naik 50%. Kalau mereka umumnya wisatawan dari mana aja, Pak? Sekarang sih luar provinsi, luar kota, luar daerah banyak banget. Untuk menikmati keindahan pemandangan dan nyamannya suasana di objek wisata Negeri Kayangan, cukup membayar tiket masuk Rp13.000 saja. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Today hari ini, dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aulia Wardani. Dan saya Nata Arman, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.